Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian di pagi hari ini. Semoga dalam pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan juga pemahaman kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wa dunya wal akhirah untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, hari ini kita akan mengaji tentang tazkiyatun nafas, tentang hal-hal yang mensucikan jiwa kita. Dan kitab yang kita baca adalah kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. InsyaAllah kita akan mulai membahas tentang tema adabus syiyam, tentang adab-adab berpuasa ya. Wabisanatil muttasili dari Imam Ghazali rahimahullah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adabu asyam, adab-adab tentang berpuasa. Adab-adab tentang berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita baca kitab atau apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang ibadah syiyam ini atau ibadah berpuasa ini. Ibadah berpuasa, baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ataupun yang tidak kita lakukan di bulan Ramadan, atau dengan bahasa lain, baik puasa fardu yang merupakan rukun Islam ataupun puasa-puasa lainnya, dia merupakan ibadah yang khas dan istimewa. Yang pertama, di antara kekhasan dan keistimewaannya adalah bahwa pahala yang akan Allah SWT berikan kepada orang yang berpuasa itu ada perbedaannya dengan pahala yang Allah berikan kepada ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal apa perbedaannya itu ya? Ibadah sholat umpamanya ya, itu pelipat gandaan pahalanya Allah buka kepada kita manusia ya. Umpamanya ya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan diganjar oleh Allah SWT dengan 10 kali lipatnya. Termasuk sholat. Termasuk juga puasa sebenarnya. Termasuk dalam hal ini umpamanya membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca akan ditulis 10 kebaikan. Hanya saja pada puasa itu ada yang istimewa. Yaitu pelipat gandaan pahalanya itu oleh Allah SWT tidak di samping ada yang 10 kali lipat sesuai dengan ibadah-ibadah umum, ada pelipat gandaan pahala yang berbeda, yang tidak menggunakan angka tertentu bagi kelipatannya. Nah, itulah salah satu rahasia atau makna dari hadis Nabi, hadis sahih muttafaqun alaih ya. Saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang
tentang ibadah puasa, ya. Beliau bersabda, kullu amal ibni Adam mudha'af. Kullu amali ibni Adam mudha'af. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, itu mudha'af, dilipat gandakan. Illa saum, kecuali puasa. Maksud kecuali puasa di sini Bapak Ibu adalah bahwa ibadah puasa juga dilipat gandakan. Termasuk pelipat gandaannya juga 10 kali lipat. Tapi kenapa ada kata-kata kecuali puasa? Nah, kecuali di situ adalah karena di samping ada pelipat gandaan yang 10 kali lipat itu, juga ada pelipat gandaan pahala yang tidak menggunakan angka. Angka 10 atau angka 100 atau angka 700. Tidak menggunakan itu. Itulah rahasia dari, kembali lagi, hadis Nabi, hadis muttafaqun alaih, ya. Kullu amali ibni Adam mudha'af illa shaum, kecuali puasa. Jadi kalau Bapak Ibu berpuasa, baik puasa fardu ataupun berpuasa sunat, ya, yang pertama jelas dan pasti, jika memenuhi syaratnya tentu, syarat lahir dan syarat batin, akan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Satu hari berpuasa dihitung, ditulis di sisi Allah SWT 10 hari berpuasa. Untuk itulah Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau kita berpuasa Ramadan 1 bulan, 1 bulan itu asumsinya ya 30 hari. Lalu puasa Ramadan kita sambung dengan puasa 6 hari Syawal. Maka seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun sebagai puasa Ramadan, ya. Berpuasa sepanjang tahun sebagai puasa Ramadan seakan-akan. Kenapa demikian? Karena dikalikan 10 kali lipatnya. Ramadan 1 bulan dikalikan 10 sama dengan 300 hari. Ditambah 6 kali 10 sama dengan 60 hari. Maka totalnya menjadi 300 plus 60, menjadi 360 hari. Dan tahun Komariah, tahun yang didasarkan pada bulan dalam arti rembulan, itu totalnya kan 360 hari. Berarti dalam hal dilipat gandakan 10 kali lipatnya, puasa itu sama dengan ibadah yang lain. Tetapi kenapa hadisnya mengatakan illa shaum, kecuali puasa? Nah, tadi karena di samping dapat yang 10 kali lipat, kedua adalah puasa kita itu juga akan mendapatkan pelipat gandaan pahala yang oleh Allah SWT tidak menggunakan angka 10 kali lipatnya atau 100 kali lipatnya atau 700 kali lipatnya. Kita lihat dulu ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan ditulis 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Ya, di antaranya adalah firman Allah SWT di surat Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Terjemah resminya adalah barang siapa berbuat kebaikan, ia akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. 10 kali lipat amalnya. Ini berlaku umum untuk semua kebaikan. Baca Quran, sedekah, sholat, termasuk puasa. Untuk pengertian yang pertama, ya. Ini diantaranya di Al-An'am 160. Yang dilipat gandakan menjadi 100 sampai 700 kali lipat. Ada juga, ya. Yaitu seperti firman Allah SWT di surat Al-Baqarah, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261, ya.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Yang satu butir biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka 7 kali 100, 700. Allah SWT melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Maha luas, maha mengetahui. Itu yang dilipat gandakan menjadi 100 atau 700 kali lipatnya. Nah, puasa juga peluang itunya ada juga, ya, peluang itunya ada juga. Tetapi itu bagian pertama dari pelipat gandaan pahala puasa. Bagian kedua adalah bahwa di samping itu Allah SWT juga akan memberikan pahala berlipat bagi orang berpuasa, tapi angka kelipatannya tidak disebutkan. Ya. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah wujud kesabaran. Dan terhadap orang yang sabar, Allah SWT akan penuhi pahalanya dengan pahala berlipat yang tanpa angka yang definitif. Sebagaimana di firman Allah SWT surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Lalu, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya, perhatikan, tanpa batas. Tanpa batas. Bighairi hisab, ya. Jadi karena puasa itu adalah refleksi atau representasi dari kesabaran, maka orang yang berpuasa juga berhak mendapatkan balasan amal yang berlipat ganda dengan kelipatan yang tanpa batas. Atau bahasanya adalah yang bighairi hisab, yang angkanya tidak disebutkan oleh Allah SWT berapa angkanya. Nah, jadi ibadah puasa ini, sekali lagi, apa yang istimewa dengan puasa? Keistimewaan pertama adalah bahwa orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pelipat gandaan pahala di sisi Allah SWT dengan kelipatan yang tanpa batas. Atau istilah ayatnya adalah bighairi hisab. Itu keistimewaan pertama. Keistimewaan kedua Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, di dalam hadis-hadis sahih juga dijelaskan bahwa kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal baik yang dilakukan oleh manusia, itu lahu, menjadi miliknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kita sholat, ini istilah orang menabung ini, langsung dimasukkan ke rekening atas nama kita. Pahalanya. Kita bersedekah, pahala sedekahnya langsung dimasukkan pada rekening pahala atas nama kita. Nah, itu kira-kira begitu gambarannya, ya. Jadi setiap amal Ibnu Adam itu lahu, menjadi miliknya. Kecuali puasa. Artinya, kalau kita berpuasa, berarti pahala puasa itu masuk rekening kita juga sih sebenarnya. Sebenarnya masuk rekening kita juga. Tapi ada, ini kayak tadi juga, tapi ada nilai ibadah puasa itu
yang tidak masuk ke rekening kita. Nah, kalau tidak masuk ke rekening kita berarti kita rugi dong. Nah, sebentar dulu, sabar dulu ya. Jadi ada pahala puasa yang masuknya itu tidak ke rekening kita, tapi masuknya kemana? Hadis qudsi mengatakan, ya, kullu amal ibni Adam, semua amal manusia lahu menjadi milik dia, illa shaum kecuali puasa, fa innahu li. Karena sesungguhnya puasa itu, nah itu untuk puasa dia masuk dalam catatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah, untungnya di mana untungnya? Begini, ya. Mohon maaf nih, perumpamaan saja ya. Perumpamaan saja ya. Kalau kita punya harta dan harta kita itu disimpan atas nama kita. Untungnya kalau harta disimpan atas nama kita, kapan-kapan waktu kita perlu kepada harta itu, maka kita bisa mengambilnya. Karena harta itu atas nama kita. Atas nama kita. Itu untungnya. Ruginya ada juga. Karena harta itu disimpan atas nama kita, na'udzubillah min dzalik, kalau kita mempunyai kasus yang berkaitan dengan harta, maka harta kita itu pun bisa disita. Bisa disita oleh pihak yang berkuasa, oleh penguasa. Kenapa? Harta itu disimpan atas nama kita. Itu ruginya. Kalau harta itu disimpan tidak atas nama kita, ruginya ada juga ruginya. Ruginya di mana? Ya kapan-kapan waktu, bila-bila masa kita perlu kepada harta itu, ya tidak mudah kita mengambilnya. Kenapa? Karena harta itu disimpan tidak atas nama kita, itu ruginya. Tapi untungnya ada juga, walaupun kita tidak berharap. Jadi kalau kita ada kasus yang berkaitan dengan harta, maka penguasa tidak bisa mengambil harta kita yang disimpan tidak atas nama kita itu. Nggak bisa diambil karena atas nama orang lain. Atau atas nama yang berbeda dengan kita miliki. Ya kan? Itu untungnya di situ. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita juga punya pahala dicatat dan disimpan atas nama kita. Maka pada saat kita berada di alam akhirat nanti, ya, karena pahala itu atas nama kita, oleh Allah langsung diserahkan kepada kita. Itu untungnya. Ruginya bagaimana? Nah, ruginya adalah kalau kita punya kesalahan pada orang lain, maka solusi penyelesaian kesalahan itu adalah solusi penyelesaiannya, sebagian dari pahala kebaikan kita oleh Allah akan diambil, diberikan kepada pihak yang kita berbuat salah kepadanya. Diberikan kepada pihak yang kita berbuat salah kepadanya. Untuk itulah di akhirat nanti Bapak Ibu ya, akan ada orang yang namanya al-muflisun atau al-muflis. Akan ada orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang yang muflis atau yang bangkrut itu? Yang muflis adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala segede gunung. Tetapi ternyata waktu di dunia dia telah banyak berbuat salah pada orang lain. Lalu orang berbuat salah pada dia itu menuntut kepada mahkamah Allah SWT dan lalu dibuktikan. Setelah terbukti, maka kebaikan itu diambil oleh Allah untuk menebus kesalahannya pada orang tersebut. Nah, ternyata yang menuntut banyak sehingga pahala dia yang segede gunung itu habis digunakan untuk menebus orang. Dan ternyata orang yang menuntut masih banyak. Karena dia sudah tidak punya kebaikan untuk menebus, maka solusi yang Allah SWT berikan adalah keburukan orang yang menuntut dipindah bukukan, kalau bahasa kitanya, dipindah bukukan kepada keburukan orang yang dituntut, sehingga orang yang dituntut itu sudah tidak punya kebaikan, kebaikannya habis, malah keburukannya bertambah. Itulah orang yang disebut orang yang muflis atau orang yang bangkrut di akhirat nanti.
itu untung ruginya pahala dicatat atas nama kita. Pahala dicatat atas nama kita. Nah, puasa juga sebagian pahalanya dicatat atas nama kita. Yang dicatat atas nama kita nanti diantaranya digunakan untuk yang seperti tadi, diantaranya. Tetapi untuk puasa ini ada pahala yang disimpan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak termasuk yang digunakan untuk menebus. Dan apa yang disimpan atas nama Allah Subhanahu wa taala itu baru akan diberikan kepada kita setelah kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu makna dari hadis Nabi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa ana ajzi bihi, ya. Jadi ada 2 buku pencatatan pahala puasa, ada buku standar yang atas nama kita, dan ada catatan 1 buku lagi yang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan ibadah puasa yang kedua. Keistimewaan ibadah puasa yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah puasa ini ibadah yang khusus, ya, spesifik dan istimewa dalam hal apa? Pertama tadi pelipatan pahala, kedua dalam hal pencatatan amal, yang ketiga adalah ini rahasia. Puasa adalah ibadah rahasia antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah rahasia antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa rahasia? Ya karena puasa ini ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Tidak bisa dipamerkan secara langsung. Kecuali yang bersangkutan mengklaim atau mengaku, saya lagi puasa ini, umpamanya gitu ya. Tapi pada saat dia tidak mengakui bahwa dia lagi puasa, itu rahasia. Rahasia antara dia dengan Allah SWT. Nah, karena puasa adalah ibadah istimewa dalam hal kerahasiaan antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT, maka tentu juga yang sifatnya rahasia-rahasia seperti ini, Allah SWT juga telah menyediakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Sesuatu yang sifatnya apa? Rahasia, yang sebagian dari rahasia itu dibuka oleh Nabi kita Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita sebagiannya. Dan kita masih punya harapan besar. Dari Allah SWT. Masih ada hal-hal yang rahasia itu belum dibuka oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Di antara yang sudah dibuka rahasianya kepada kita adalah bahwa orang yang berpuasa itu nanti, ini terjemah bebasnya saja ya, orang berpuasa nanti di akhirat nanti akan ada lounge khusus. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke bandara gitu ya, kalaupun belum pernah pergi ke bandara, mungkin ya mendatangi satu walimah atau satu pesta, umpamanya pesta pernikahan, itu kan ada tempat makan yang disilakan untuk tamu secara umum ya, dengan menu makanan juga yang secara umum, dan ada ruangan khusus namanya ruangan VIP, atau bahkan mungkin ruangan khusus namanya VVIP ya kan. Nah, saya nggak tahu ya. Mungkin ada juga yang seperti itu ya. Nah, kalau di bandara itu ya ada lounge ya, ada penumpang mau naik kapal terbang, di ruang tunggunya ruang tunggu umum. Di ruang tunggu umum itu ya cuma menunggu saja, namanya juga ruang tunggu ya. Namanya juga ruang tunggu. Ya, tapi ada juga yang menunggu di ruangan khusus, lounge khusus ya. Nah, tentu yang masuk lounge khusus itu ya orang-orang khusus dengan persyaratan khusus. Tapi kalau di dunia ini urusannya duit lah urusannya ya. Nah, di akhirat nanti juga begitu. Di surga nanti ada banyak lounge ya. Nah, ada lounge khusus namanya
istilah hadisnya adalah babur royan. Ada ruangan khusus yang pintu masuknya namanya pintu masuk ar-royan. Pintu masuk ar-royan hanya orang berpuasa yang masuk di lounge itu, ya. Sholat jamaah 40 waktu terus menerus. 8 hari penuh di Madinah. Dibandingkan 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lunas itu. Bahkan masih ada sisanya itu. Ini ada orang Jakarta 2 orang, dua-duanya memberikan sumbangan kepada masjid, tapi pahala yang didapat oleh 2 orang itu bisa berbeda.